nama saya Arif Seno Pangestu SPD. Saya mahasiswa PPG Daljab 2020 LPTK Universitas Sriwijaya Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anakku peserta didik kelas 7. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Baik ya, Bapak ucapkan selamat datang dan bergabung dengan materi kita, mata pelajaran Bahasa Indonesia. Baik, sebelum kita memulai supaya kita mendapatkan kelancaran dalam pembelajaran ini, silahkan Saudara Sherly untuk memimpin doa. Silahkan. Mikrofonnya dibuka dulu, Nak. Oh, selesai. Baik, terima kasih ya. Saudara Sherly sudah memimpin doa. Mudah-mudahan di pembelajaran kita kali ini kita mendapat kelancaran dan ilmunya bisa kalian terima dan bisa kalian manfaatkan. Baik ya, sebelum kita mulai, perlu Bapak mengabsen kalian untuk mengecek kehadiran kalian ya. Ada yang tidak hadir, Nak, dari kelas kalian? Pak. Oh ya, ini dia hadir ya. Ada surat keterangan? Ada informasi kabar media kemana? Bepergian, Pak. Bepergian ya? Ya udah, nanti untuk informasinya silahkan kalian informasikan apa yang kalian laksanakan di dalam pembelajaran kita ini. Nanti saudara Jelita ataupun yang lain silahkan diinformasikan ya. Masih ingat dengan materi kemarin? Masih. Materi yang kemarin ada yang masih ingat? Silakan. Apa materi yang dipelajari kemarin? Materi yang kita pelajari termasuknya ada pada pengertian dan tujuan teks prosedur. Teks prosedur adalah teks lisan yang berisi instruksi kepada pembaca atau pendengar untuk membuat atau melakukan sesuatu dilakukan secara tersebut. Tujuan teks prosedur adalah memberikan tujuan atau cara melakukan sesuatu melalui serangkaian tindakan atau langkah-langkah. Iya, bagus sekali. Untuk materi yang kemarin itu kan kita belajar tentang pengertian dan tujuan dari teks prosedur. Jadi, mempelajari tentang pengertian dan tujuan. Untuk hari ini, kita akan melanjutkan ke materi berikutnya, yaitu di yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Ketika kamu akan melakukan sesuatu, itu harus yang kamu lihat apa? Yang kamu lihat itu di pengertiannya. Pengertiannya apa? Di sini kalau seandainya prosedur itu kan langkah-langkah. Jadi kalau seandainya yang namanya langkah-langkah, kamu harus ngerti tahapan yang harus kamu lakukan untuk mencapai suatu tujuan. Seperti yang Bapak katakan tadi. Oh iya, nanti ketika saya itu akan memainkan komputer, memainkan HP, kalau seandainya langkah-langkahnya itu tidak benar, itu nanti kira-kira saya bisa nggak mengoperasikan komputer tersebut. Kita di KD 3.5 mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu, cara membuat atau cara memainkan alat musik, peran daerah, cara membuat kuliner khas daerah, dan lain-lain. Dari berbagai baca dan adapun indikatornya itu menentukan ciri umum teks prosedur pada teks yang dibaca atau didengar. Dan yang kedua, menentukan teks prosedur pada teks yang dibaca atau didengar. Jadi kita akan belajar tentang teks prosedur. Nah ya. Kelihatan nggak, Nak? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ya, ini kan ada
menentukan ciri dan jenis dari teks prosedur. Itu pada KD yang Bapak sebutkan tadi tentang mengidentifikasi teks prosedur, tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat, cara memainkan alat musik tarian daerah dari berbagai sumber. Adapun tujuan dari pembelajaran di sini itu kamu diharapkan dapat menentukan ciri teks prosedur, dan yang kedua dapat menentukan jenis dari teks prosedur. Ada yang suka, ada yang tahu ini gambar apa enggak? Goreng. Goreng. Ini Goreng. ini gambar apa, Nak? Ada yang tahu ini gambar apa? Goreng, Pak. Goreng. Kalau Goreng. yang ini? Orang menari. Ya. Dari kesimpulan ketiga tersebut itu termasuk bagian apa? Ya, dari ketiga tersebut bagian dari jenis-jenis teks prosedur. Jadi yang pertama itu ada jenis itu ada jenis teks prosedur cara memainkan alat, cara mengoperasikan kamera. Nah, ini kan kalau seandainya kamu akan mengoperasikan kamera, itu kan ada tutorialnya atau langkah-langkahnya. Apa itu langkah-langkahnya? Jadi langkah-langkahnya itu namanya yang pertama itu menghidupkan tombol on off. Nah, terus nanti ada lain-lain. Yang kedua ada prosedur membuat sesuatu. Nah, di sini tadi kan ada yang kalau membuat sesuatu itu kan ada nasi goreng. Jadi kalau seandainya nasi goreng itu kan ada prosedurnya kan, ada langkah-langkahnya kan cara membuatnya. Kalau seandainya tidak ada langkah-langkahnya, nanti kamu itu hasilnya tidak memungkinkan. Jadi kalau seandainya kamu itu ingin membuat sesuatu, itu harus ada langkah-langkah yang terdapat di dalam apa yang akan kamu buat. Contoh, namanya ketika kamu akan memasak suatu mie instan, itu kan di dalam bungkusnya itu kan ada panduannya. Langkah-langkahnya, nanti kamu itu hasilnya tidak memungkinkan. Jadi kalau seandainya kamu itu ingin membuat sesuatu, itu harus ada langkah-langkah yang terdapat di dalam apa yang akan kamu buat di situ. Contoh, namanya ketika kamu akan memasak suatu mie instan, itu kan di dalam bungkusnya itu kan ada panduannya. Yang pertama, kamu itu menyiapkan bahannya air, ada sebungkus mie, ada garam, ada telur, ada cabai. Yang pertama kamu itu menyiapkan bahannya air, ada mie, ada garam, ada telur, ada cabai, ada tomat. Nanti kan di situ ada langkah-langkah cara pembelajarannya untuk pembuatan itu bagaimana. Terus yang kedua tentang menari. Kalau yang namanya menari, di sini kan ada panduannya. Panduannya seperti apa? Yang lebih menari. Contoh, mamanya si Delita Febrianti itu kan Delita itu kan pandai menari. Jadi di situ kan nanti ada panduannya. Panduannya seperti apa? Mamanya itu harus bergerak ke kanan, bergerak ke kiri. Kalau seandainya tidak sama, mamanya Elita bergerak ke kanan, terus Jelita bergerak ke kiri, berarti kan itu enggak serasi. Jadi di situ ada panduan. Nah, itu tentang jenis-jenis. Jadi nanti ketika sesuatu itu akan kamu buat, itu harus kamu ketahui langkah-langkah apa yang akan kamu lakukan. Nah, dilihat dari pengertian teks prosedur, kembali ke pengertian teks prosedur. Teks prosedur itu adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan.
Ketika kamu akan melakukan sesuatu, itu harus yang kamu lihat apa? Yang kamu lihat itu di pengertiannya. Pengertiannya apa? Di sini kalau seandainya prosedur, prosedur itu kan langkah-langkah. Jadi kalau seandainya yang namanya langkah-langkah, kamu harus ngerti tahapan yang harus kamu lakukan untuk mencapai sesuatu tujuan, seperti yang Bapak katakan tadi. Oh iya, nanti ketika saya itu akan memainkan komputer, memainkan HP, kalau seandainya langkah-langkahnya itu tidak benar, itu nanti kira-kira saya bisa nggak mengoperasikan komputer tersebut. Kalau seandainya di rumah kamu ada tamu, kamu disuruh membuatkan kopi atau memberikan teh oleh orang tua kamu. Apa yang harus kamu lakukan? Kamu kan bingung kalau nggak ngerti. Oh, kopi itu bagaimana ya? Kalau seandainya, setahu kamu, kalau kopi itu dibuat dengan 2 sendok kopi, 10 sendok gula. Kira-kira rasanya gimana? Rasanya gimana, Wah? Manis apa pahit, Wah? Rasanya gimana? Nah, manis apa pahit? Citra dengar nggak? Citra, Pahit, Pak. Monika, dengar nggak? Jaringannya Pahit. ya. Nah, itu sebagai yang kedua adalah tujuan. Tujuan dari teks prosedur di sini untuk membantu seseorang memahami bagaimana cara melakukan atau tahap membantu sesuatu dengan tepat. Nah, disinilah kan kalian itu mempunyai tujuan. Oh ya, ketika kamu sedang di dapur, itu akan kopi tamu orang tua saya. Apa yang harus saya lakukan? Kamu nggak ngerti. Jadi apa yang kamu harus lakukan pertama? Kamu bisa membuka YouTube, bisa membuka Google, cara membuat. Nah, disitulah nanti kamu akan ngerti. Oh ya, nanti seandainya kopi ini akan saya suguhkan ke tamu orang tua. Saya harus membuat kopi itu dengan manis atau dengan pahit. Jadi kira-kira seperti itu. Tujuannya adalah biar membantu sesuatu dengan tepat. Jadi kan misalnya kamu kopi tepat, itu mungkin hasilnya akan memungkinkan. Itu tentang tujuan dan teks prosedur. Yang ke selanjutnya ada ciri-ciri prosedur. Dalam ciri-ciri teks prosedur itu yang dibagi menjadi 5 bagian, nak ya. Yang pertama ada berisi langkah-langkah kegiatan yang dapat berupa poin-poin ataupun paragraf. Yang kedua menggunakan dan larangan. Yang namanya kalimat saran dan larangan itu kan kamu disarankan dan dilarang. Ini saya contohkan ya. Ada yang pernah sakit kamu? Pernah? Nah, kamu pernah diberikan suatu resep obat kan? Ataupun obat? Iya. Dalam obat itu kan ada tulisan namanya 2 kali 1 hari, 3 kali 1 hari. Itu kan ada saran dan larangannya. Coba kalau si Restu itu ketika berobat, umpamanya terus dia itu meminum obatnya umpamanya dalam obat tersebut ditulisi ataupun ditandai dengan 3 kali 1 hari. Sedangkan Restu meminumnya 1 kali. Itu nggak mungkin sembuh kan? Jadi itu tidak menganjurkan kalimat saran dan larangannya. Terus yang ketiga, disusun secara sistematis dan dijelaskan secara detail. Nah, kalau yang namanya teks prosedur itu pasti disusun secara sistematis dan detail. Karena apa? Di situ kan mempunyai tujuan untuk memudahkan pembaca agar melakukan sesuatu yang akan diharapkan. Yang keempat, bersifat informasi yang bersifat objektif. Yang kelima, terdapat bilangan urutan atau angka yang menunjukkan urutan langkah prosedur. Nah, kalau yang tentang bilangan ini biasanya digunakan dalam takaran ataupun ukuran. Contoh ya, contohkan. Ketika kamu akan memasak
air ataupun kamu membuat kue, itu kan ada ukuran airnya kan? Berapa Ya. berapa cc. Coba kalau kamu sih dalam ketika membuat sesuatu itu airnya berlebihan, itu kan hasilnya pun juga tidak akan memungkinkan kan? Nah, jadi seperti itu. Apa bilangan. Di sini tentang kaidah kebahasaan teks prosedur. Yang pertama menggunakan kata kerja perintah atau imperatif. Yang namanya menggunakan kata kerja perintah atau imperatif, di sini dia sifatnya memerintah. Saya contohkan ya. Umpamanya yang namanya memerintah itu apa? Apa tuh? Apa tuh? Apa dia? Kalimat perintah. Apa Laila? Yang dikatakan dengan kalimat perintah itu? Kalimat perintah itu kalimatnya yang sifatnya memerintah. Jadi contoh ya, mamanya di sini ada contoh teks prosedur nanti kita contohkan. Mamanya 1, didihkan air ke dalam panci. Ataupun contoh lain nanti, nah seperti ini. Bentar ya. Baik, nanti saya contohkan lagi. Ini kita lanjutkan dulu ya. Nah, yang pertama itu ada kata kerja perintah. Yang di situ kan sifatnya memerintah. Yang kedua menggunakan kata teknis yang berkaitan dengan topik bahasa. Yang mungkin kan bisa overdosis. Namanya dalam obat tersebut ditulisi ataupun ditandai dengan 3 kali 1 hari. Sedangkan harus itu meminumnya 1 kali. Itu nggak mungkin sembuh kan? Jadi itu tidak menganjurkan kalimat saran dan lain-lainnya. Terus yang ketiga, disusun secara sistematis dan dijelaskan secara detail. Nah, kalau yang namanya teks prosedur itu pasti disusun secara sistematis dan detail. Karena apa? Di situ kan mempunyai tujuan untuk memudahkan pembaca agar melakukan sesuatu yang akan diharapkan. Yang keempat, bersifat informasi yang bersifat objektif. Yang kelima, terdapat bilangan urutan atau angka yang menunjukkan urutan langkah prosedur. Nah, kalau yang tentang bilangan ini biasanya digunakan dalam takaran ataupun ukuran. Contoh ya, saya contohkan. Ketika kamu akan memasak menggunakan kata penghubung, masih ingat dengan kata penghubung? Apa, Sher? Kata penghubung itu disebut dengan konjungsi, menghubungkan kalimat satu dengan kalimat berikutnya. Contoh, dan lain-lain. Yang keempat, menggunakan kalimat persuasi. Yang kelima, menggunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai. Yang keenam, material. Nah, dijelaskan tentang jenis dari teks prosedur. Ini saya ulangi lagi ya. Yang namanya jenis teks prosedur itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama memainkan alat, yang kedua itu membuat, yang ketiga melakukan. Contoh, umpamanya kamu akan membuat kue. Ini yang khususnya yang perempuan. Ketika lebaran itu kan banyak sekali orang tua kalian pasti membuat kue ya. Jadi itu kan kamu nggak ngerti tentunya. Oh ya, saya harus membuka YouTube atau saya harus membuka GoFood. Bagaimana? Nah, nanti kan di situ ada panduan dan langkah-langkahnya. Oke, baik. Sampai di sini ada pertanyaan, Nak? Pak,
Tidak, Pak. Oke, silakan. Ada pertanyaan? Pak, Ya, izin silakan. bertanya. Ya. Apakah jika teks prosedur jika dilakukan tidak urut tetap dikatakan teks prosedur, Pak? Oke, baik. Super sekali. Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Shirley? Ada, Pak. Ya, oh ya, silakan dia. Baik, saya akan menjawab. Teks prosedur itu kan teks yang berisi langkah-langkah. Jadi ya tetap teks prosedur saja yang diminta. Oke, baik ya. Bagus sekali. Yang namanya teks prosedur itu tadi pertanyaan Shirley, apakah teks prosedur itu jika tidak urut, apakah tetap dikatakan teks prosedur? Iya, dikatakan dengan teks prosedur, tapi bukan teks lagi. Itu tips. Kenapa saya katakan di situ bukan kata Shirley dikatakan bukan teks prosedur? Karena seperti ini. Kalau seandainya yang namanya teks prosedur itu kan ditentukan atau dilakukan dengan urut dan runtut, seperti yang tadi. Saya jelaskan lagi di materi kita. Nah, kembali ke pengertian dari teks prosedur. Teks prosedur itu kan teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Jadi, kalau tahapan demi tahapan itu tidak dilakukan secara urut, itu sebenarnya tidak jadi masalah. Tergantung dari apa penggunaan yang ada pada teks prosedur tersebut. Coba kalau kamu seandainya saya contohkan tadi, misalnya kamu diberi suatu obat oleh dokter ataupun mantri. Kamu dianjurkan untuk minum obat tersebut 3 sampai 4 kali dalam 1 hari. Sedangkan apa? Ternyata kamu minumnya itu dalam waktu 1 kali. Itu bagaimana kira-kira? Kan overdosis. Nah, jadi seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Oke. Nah kan, kita lanjutkan ke inti. Oke, baik nak ya. Silakan kalian masuk di grup WA kalian. Sudah Bapak, baik maaf ya. Sebelum kita masuk di sini, kita perlu buat kelompok ya. Dari ini kelompok yang kemarin sudah kita buat. Nanti kita tinggal meneruskan apa yang ada pada kelompok yang kemarin. Jadi kita lanjutkan pelajaran kita. Kita tidak usah membuat kelompok lagi, kelompoknya cukup kelompok yang kemarin. Oke, silakan kalian buka di WA grup kalian. Sudah Bapak kirimkan link yang akan kalian pelajari untuk melanjutkan ke pelajaran berikutnya. Sudah masuk ya, enggak ya? Sudah masuk ya? Oke ya, silakan kalian amati dari contoh tentang teks prosedur berikut. Kelihatan nggak, Nak? Kelihatan? Cara membuat perkedel jagung, makanan yang easy dan mudah untuk kamu buat. Hari ini kita akan membuat perkedel jagung. Kita simak. Siapkan alat dan bahan: 4 siung bawang putih, 4 siung bawang merah, cabai sesuai selera, 1 buah kemiri, 2 butir telur. Makanan yang bergizi dan mudah untuk kamu buat. Hari ini kita akan membuat perkedel jagung. Kita simak dalam video berikut. Siapkan alat dan bahan: 4 siung bawang putih, 4 siung bawang merah, cabai sesuai selera, 1 buah kemiri, 2 butir telur ayam, garam secukupnya, tepung beras
langkah pengerjaan. Pertama, iris jagung dengan tipis-tipis. Kedua, ulek semua bumbu sampai halus. Berikutnya adalah struktur teks cara melakukan pekerjaan. Tujuan berisi pengantar umum sebagai penanda apa yang akan dilakukan dalam pilihan untuk tidak wajib. Contoh teks prosedur cara melakukan pekerjaan. Dengan syarat. Contoh, bungkuslah adonan dengan rapat. Talikan rapi dengan cara menyiram. Keterangan alat adverbial ini menjelaskan alat yang digunakan pada sebuah kegiatan atau peristiwa, misalnya dengan menggunakan. Contoh, para penebang kayu itu menebang pohon dengan gergaji mesin. Dengan gergaji mesin merupakan keterangan alat. Sebab, karena, namun, lalu, sebelum, setelah, dan sebagainya. Contoh, masukkan santan setelah daging empuk. Penerapan, menghilangkan unsur SPOK atau subjek, predikat, objek, keterangan pada suatu keterangan kalimat secara sengaja agar kalimat lebih kata acuan. Semua kata yang dipakai untuk mengacu kata yang sudah dijelaskan sebelumnya, misalnya ini, berarti, dan sebagainya. Contoh, tutup adonan donat. Adonan dipikirkan kata adonan. Sedangkan airan ikan dipakai jika objek bergerak. Contoh, melumuri loyang dengan bergerak. Lumurkan mentega, ada loyang. Kata lumuri berarti loyang tidak bergerak, sedangkan kata lumurkan mentega berarti mentega bergerak. Sekian, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik ya. Anak-anak semua, sebelum kita memulai pembelajaran berikutnya, silahkan kalian harus menyiapkan seperangkat alat belajar kalian ya, dan menyiapkan diri sampai pembelajaran kita nanti sampai di akhir ya. Tetap semangat, jangan pantang menyerah. Oke, dari hasil video dan pembelajaran tadi, apakah ada pertanyaan? Silahkan jika Anda ada pertanyaan. Silahkan dari hasil pengamatan video kalian tadi, silahkan kalian berkumpul dengan kelompok kalian, berdiskusi. Kalian amati video yang ada di WA tersebut. Nah, tugas kelompok kalian adalah mengumpulkan data dan informasi terkait bagaimana cara mengidentifikasi dan jenis
teks prosedur pada LKPD yang sudah Bapak kirim melalui WA. Silahkan kalian secara berkelompok berdiskusi mengidentifikasi dan jenis teks prosedur yang ada pada LKPD kalian. Sudah Bapak bagikan, nantinya dikirim kembali per kelompok ya. Carilah referensi lain di buku dan juga di internet. Baik, silahkan. Selamat berdiskusi dan nanti kita akan mempresentasikannya. Jika ada kendala, nanti kita bisa diskusikan di dalam WA group. Oke ya, baik, silahkan dikerjakan. Selamat mengerjakan. Oke, cukup ya. Silakan kelompok 1 untuk mengemukakan pendapatnya. Silakan, mulai dari kelompok siapa? Silakan untuk membacakan hasil dari diskusi kelompoknya. Silakan dari kelompok Citra, Anggun Monika, silakan untuk mempresentasikan. Jaringannya agak susah ya. Oke, silakan dari kelompok yang lain untuk membacakan. Kelompok dari Salwa, silakan. Tujuan teks video 1. Memandu cara mencuci tangan yang benar. Hal yang dibahas, cara mencuci tangan yang benar. Rangka kegiatan. 1. Gosok telapak tangan. 2. Gosok punggung dan sela-sela jari. 3. Kunci jari-jari dalam. 4. Putar ujung jari. 5. Putar semua ujung jari. 6. Bersihkan pergelangan tangan. 7. Keringkan tangan. 8. Tutup kembali ke tangan. Kalimat perintah yang ditemui: gosok, bersihkan, keringkan, basahilah, tutuplah. Praktek cara melakukan sesuatu. Oke, kelompok yang lain mana? Teks video 2. Memandu cara membuat strategi. Langkah-langkah kegiatan. 1. Tuangkan secukupnya. 2. Tambahkan bedak bayi. 3. Tambahkan pasta gigi. 4. Aduk-aduk. 5. Tambahkan pewarna makanan. 6. Aduk kembali. 7. Tambahkan sabun cair dan aktivator. 8. Aduk dan uleni sampai kalis. Kalimat perintah yang siapkan, tuangkan, tambahkan, aduk, bersihkan. Baik, silakan dari kelompoknya Elita. Elita Febrianti, silakan. Kelompok 1, teks 1. Tujuan memandu cara mencuci tangan yang benar. Hal yang dibahas, cara mencuci tangan yang benar. Langkah-langkah kegiatan. 1. Gosok kedua telapak tangan. 2. Gosok punggung dan sela-sela jari. 3. Kunci jari-jari sisi dalam. 4. Putar ibu jari. 5. Putar semua ujung jari. 6. Bersihkan pergelangan tangan. 7. Keringkan tangan. 8. Tutup kembali keran. Kalimat perintah yang ditemukan: gosok, kunci, putar, bersihkan, keringkan, basahilah, tutuplah. Oke, baik. Silakan dari kelompok yang lain ada yang ingin menanggapi. Silakan, tanggapi enggak? Baik, saya akan menanggapi hasil diskusi dari kelompok 1. Sudah cukup bagus, Pak. Terlihat dari cara penyampaian dan pemaparan. Dan hasilnya juga hampir sama dengan kelompok yang kami kerjakan, Pak. Oke, baik. Terima kasih ya. Mudah-mudahan diskusi kali ini ada manfaatnya. Dan untuk di lain waktu bisa kita tingkatkan bagaimana cara kita berdiskusi yang baik dan bagaimana yang harus seandainya kita lakukan. Oke ya, baik sebelum materi kita akhiri, silakan buka di WA kalian. Sudah Bapak kirimkan link Google Form atau link evaluasi akhir untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman kalian dalam proses pembelajaran kali ini. Silahkan dibuka dan selamat mengerjakan. Nanti hasilnya dikirimkan. Oke, terima kasih. Silakan mengerjakan.
Baik, Shirley dapat berapa, Sher? Shirley dapat berapa? Shirley dengar. Angga dapat berapa, Angga? 70, Pak. 10. Aurel dapat berapa? 80, Pak. Yo dapat berapa, Yo? Dibuka mikrofonnya, Yo. Dia dapat berapa ya? Dia dapat berapa? 10, Pak. Laila? 9, Pak. Baik, alhamdulillah ya. Yang penting di sini kita tetap memenuhi target dari KKM kita. Mudah-mudahan kalian tetap semangat belajarnya dan KKM kalian itu bisa terpenuhi. Karena apa? Di materi kita ini KKM-nya adalah 70. Oke ya. Untuk merefleksikan pembelajaran hari ini, silakan Saudara Restu untuk merefleksikan apa yang didapatkan dalam materi hari ini dan apa kendala yang didapatkan dalam proses pembelajaran kali ini. Silakan. Silakan, Saudara. Baik, saya akan merefleksikan hasil pembelajaran kita hari ini. Adapun yang saya dapatkan dalam pembelajaran hari ini adalah kita dapat melakukan sesuatu, cara melakukan, cara membuat, dan cara memainkan sesuatu dengan tepat. Kelemahan yang saya dapatkan dalam pembelajaran hari ini adalah kurang maksimal, karena terkadang terkendala di jaringan tidak seperti di kelas. Tapi tidak jadi masalah buat kami, yang penting tetap kita bisa belajar walaupun pandemi berlangsung. Tetap harus semangat belajar demi masa depan kami. Itu hasil refleksi dan kesimpulan yang bisa saya sampaikan pada pembelajaran hari ini. Oke, baik. Terima kasih ya, Saudara Restu sudah merefleksikan dan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang kalian pelajari hari ini itu bermanfaat. Pesan yang perlu Bapak sampaikan kepada kalian, bagaimana untuk materi di tahap berikutnya ataupun di pertemuan berikutnya itu pada KD 3.6 tentang menelaah struktur dan aspek kebahasaan dari teks prosedur. Jangan lupa nanti kalian pelajari, kalian pahami materi tersebut. Kalian boleh mencarinya di internet, di YouTube ataupun di buku-buku yang lain, di buku bahasa Indonesia yang lain maksudnya ya. Jangan sampai kalian di rumah itu kegiatannya hanya banyak digunakan untuk bermain. Oke ya, pesan yang perlu Bapak sampaikan pada kalian, tetap semangat belajarnya, jangan pantang menyerah, bangun mimpimu dengan terus semangat belajar, agar semua mimpimu menjadi kenyataan. Untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, silahkan Saudara Shirley untuk memimpin doa. Apa yang kalian pelajari hari ini itu bermanfaat. Pesan yang perlu Bapak sampaikan kepada kalian, bagaimana untuk materi di tahap berikutnya ataupun di pertemuan berikutnya itu pada KD 3.6 tentang menelaah struktur dan aspek kebahasaan dari teks prosedur. Jangan lupa nanti kalian pelajari, kalian pahami materi tersebut. Kalian boleh mencarinya di internet, di YouTube, ataupun di buku-buku yang lain, di buku bahasa Indonesia yang lain maksudnya ya. Jangan sampai kalian di rumah itu kegiatannya hanya banyak digunakan untuk bermain. Oke ya, pesan yang perlu Bapak sampaikan kepada kalian, tetap semangat belajarnya, jangan pantang menyerah, bangun mimpimu dengan terus semangat belajar. Oke ya, baik, terima kasih. Karena Shirley sudah memimpin doa, mudah-mudahan di pembelajaran kali ini itu mendapat rahmat dan ilmunya bisa kalian dapatkan ya. Terima kasih anak-anakku semua. Sekalian apabila ada salah dari Bapak mohon maaf. Bapak yakin nantinya kalian akan menjadi anak-anak yang sukses dan hebat, bisa membanggakan kedua orang tua kalian. Tetap tingkatkan belajarnya. Di masa pandemi ini tetap jaga kesehatan. Patuhi protokol kesehatan, jangan lupa cuci tangan, dan yang tak lupa selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.